Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian polinomial dengan cara Horner. Nah, kalau sebelumnya kan udah dengan cara bersusun. Kali ini saya akan mengajarkan pembagian polinomial dengan cara Horner. Nah, jadi kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum kita memulai videonya, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saksikan videonya. Nah, jangan lupa selama menyaksikan tolong semangatnya, semangat matematikanya harus dilaksanakan ya. Oke. Pembagian polinomial dengan cara Horner. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Nah, jadi yang kemarin itu kan dengan cara bersusun atau dengan yang cara biasa ya, bersusun biasa. Kalau ini ada dengan cara Horner. Bagaimana Bu cara mengerjakannya kalau dalam pembagian cara Horner? Nah, jadi dalam pembagian cara Horner ini ada tiga bentukan. Nah, ini bentuk yang pertama yaitu pembagian polinomial oleh X tambah K. Nah, maksud oleh X tambah K bagaimana? Nah, jadi nanti kalau kamu sebelum mengerjakan soal materi pembagian ini, kamu lihat dulu dia dibagi berapa. Jadi bagi-baginya tuh udah beda. Ada yang X tambah 3, ada yang 2X tambah 5, ada yang baginya kuadrat. Nah, jadi beda-beda cara ngerjakannya. Nah, untuk yang pertama, ini ada 3 ya caranya. 3 bentukan. Bentukan yang pertama yaitu pembagian polinomial oleh X tambah K. Nah, jadi kita lihat dia tuh dibagi pembaginya berapa. Contoh aja langsung, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 oleh X tambah 3. Nah, oleh X tambah 3. Nah, kalau ini kan bentuknya X tambah K, berarti dia itu X tambah 3 contohnya. Jadi nanti kalau misalnya dia itu dia cuman punya koefisiennya 1, misalnya X tambah 3, X tambah 2, X kurang 5, X kurang 6, maka cara baginya, cara pengerjaannya dia dibentuk yang pertama. Contohnya, langsung aja kita buat. Caranya adalah, yang pertama, Horner itu kita ambil koefisien-koefisiennya aja, koefisien-koefisiennya dari pangkat tertinggi sampai pangkat rendah. Dan pangkatnya itu harus berurut. Dari mulai pangkat tertinggi, misalnya pangkat tertingginya 3, maka 3, 2, 1, 0. Nggak boleh ada yang kelewatan. Kalau misalnya ada yang kelewatan, kalau misalnya nanti ada soal yang dia tuh ini X-nya X pangkat 3, lanjut ke X pangkat 1 soalnya, maka nanti yang X pangkat 2-nya itu 0. Maksudnya gimana Bu? Nanti ada contohnya ya. Nah, ini dia itu kita ambil koefisien-koefisiennya aja. Koefisien itu adalah angka yang di depan variabelnya aja. Berarti ini kan soalnya nih ya, berarti angka yang depannya itu 2, 7, minus 5, sama 1. Ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. 2, 7, min 5, 1. Kemudian buat seperti ini. Buat di sininya, nah ini posisinya dia ditambah ya. Nah, ditambah, kalau Horner dia ditambah. Nah, ini kan dibagi oleh X tambah 3. Nah, di sini pembaginya. Nah, jangan lupa X tambah 3 ini harus kita buat dulu dalam bentuk sama dengan 0. Berarti kalau X tambah 3, berarti kan X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X-nya minus 3. Nah, jadi yang kita buat di sini pembaginya si minus 3. X-nya yaitu minus 3. Di sini berarti minus 3. Nah, ya, karena X tambah 3 berarti di sini minus 3. Kalau cara cepatnya, kalau dia tambah positif jadi negatif, negatif jadi positif. Misal X kurang 5, berarti nanti X berarti yang baginya adalah 5 gitu, karena kan negatif 5 jadi positif 5. Kebalikannya aja, karena ini X tambah 3 kan positif 3, berarti jadinya min 3. Nah, itu cara cepatnya. Kemudian kita tambah. Nah, kita tambah. Kalau yang ini, yang paling depan ini langsung turun, nggak ada ditambah apa-apa. Jadi yang paling depan posisinya langsung turun ke bawah, berarti 2 langsung turun ke bawah, atau tidak ditambah apa-apa, langsung turun ke bawah, 2 turun ke bawah. Ingat ya, hanya berlaku dia angka yang pertama. 2, kemudian posisinya itu ini langsung dikali. Ini ke sini dikali ya, 2 ini ke atas itu dikali, ke atas dikali 3. Nah, 2 dikali minus 3 maksud saya ya.
2 dikali minus 3 yaitu di sini kita buat minus 6. Nah, jadi yang pertama kali saya ulang ya. Yang pertama kali adalah 2-nya itu langsung turun ke bawah jadi ini 2. 2 kali minus 3 minus 6 letak di sini. Langsung kemudian ditambahkan 7 ditambah minus 6 atau sama dengan kan 7 dikurang 6. 7 kurang 6 berarti sama dengan 1. 1 lanjut ke sini dikali 1 kali minus 3 berarti minus berapa? Minus 3. Nah, kemudian minus 5 ditambah minus 3 atau sama dengan minus 5 kurang minus 3, utang 5 utang 3 berarti minus 8. Nah, kemudian ini minus 8 lanjut kali ke sini lagi, minus 8 kali minus 3. Nek pos 8 kali 3 24. Nah, 1 tambah 24 sama dengan 25. Udah selesai. Jadi, yang paling akhir ini disebut sisa pembagian. Jadi, sisa pembagiannya adalah 25. Sementara yang 21 min 8 itu adalah koefisien dari hasilnya. Hasilnya itu sama dengan hasil pembagiannya itu sama dengan ini. Lihat ini. Ini kan dia dari minus 8. Minus 8 itu pangkat 0. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti di sini 2x pangkat 2 ditambah si x dikurang 8. Dan 8 itu kan x pangkat 0 atau tidak ada. Nah, jadi cara buatnya adalah dari lihat paling belakang, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti jawabannya 2x kuadrat, yang paling tinggi pangkat 2, 2x kuadrat tambah si x pangkat 1 min 8 itu adalah pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung dapat hasil pembagiannya adalah 2x kuadrat tambah x kurang 8. Nah, ini dia. Sisanya berapa, Bu? Sisanya yaitu angka paling terakhir dari Horner kita yang tadi, yaitu 25. Nah, di sini sisanya yaitu sama dengan 25. Jadi angka 25-nya itu bukan termasuk lagi dari hasil pembagian, tetapi hasil pembagiannya itu adalah yang dari sini, yang di sebelahnya, yaitu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, berarti 2x kuadrat. 2 ini menjadi koefisiennya ya. 1 jadi koefisien ini. Nah, ini sebenarnya ada 1 nih, tapi nggak usah ditulis ya, jadi x saja. 2x kuadrat ditambah x dikurang 8 dan sisanya adalah 25. Nah, itu adalah bentuk yang pertama dari pembagian polinomial dengan cara Horner. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu saya tulis dulu soalnya di sini, yaitu pembagian polinomial oleh AX tambah B. Nah, AX tambah B. Nah, maka kalau di sini hasil baginya yaitu si HX dibagi dengan A. Nah, kalau sisa sama. Nah, ini catatannya hanya di catatan yang beda sama yang pertama, dia di sini. Hasil bagi HX dibagi dengan A. HX-nya dibagi dengan A. Nah, contoh soalnya yaitu, saya buat contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dua x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 1 dibagi 2x tambah 3 dibagi 2x tambah 3. Oke. Nah, ini dia contoh yang kedua. Nah, ini apa bedanya, Bu, sama yang pertama? Kalau yang pertama itu dia langsung dalam posisi x-nya yaitu 1. Nah, kalau yang kedua itu dia dalam bentuk 2x tambah 3. Nah, jadi ada koefisiennya itu 2. Nah, koefisiennya 2, 3, 4, 5. Kalau dia 1, dia nggak usah dibagi-bagi lagi, nggak usah langsung dapat ini hasil dan ini sisa. Tapi kalau misalnya dia itu 2x tambah 3, 3x tambah 5 atau koefisiensi x-nya ini lebih dari 1, maka
nanti hasilnya dibagi lagi dengan koefisiensi X ini. Hasilnya dibagi lagi dengan koefisiensi X. Nah, ini kan koefisiensi X 2, berarti nanti hasilnya itu dibagi lagi dengan 2. Nah, contohnya, nih 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 1. Nah, kita buat dulu Hornernya. Ini x pangkat 3 itu 2, x pangkat 2 itu min 1, x pangkat 1 kan nggak ada nih. Ya kan, ini kan langsung x pangkat 0. Kan seharusnya x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1-nya nggak ada, x aja kan, nggak ada kan. Karena dia nggak ada, maka dia kita buat 0. Jadi jangan langsung dibuat min 1, karena min 1 ini adalah x pangkat 0, bukan x pangkat 1. Saya ulang ya, ini kan x pangkat 3, 2. X pangkat 2, x pangkat 2 itu min 1. X pangkat 0 kan nggak ada. X pangkat 1 kan nggak ada. X pangkat 1 nggak ada, makanya saya buat 0. Nah, sementara x pangkat 0 yaitu min 1. Saya ulang ya. 2 ini x pangkat 3, x pangkat 2 yaitu min 1, x pangkat 1 kan nggak ada kan, langsung dia min 1 seperti yang ini. Nih x pangkat 1-nya ada, ini min 5x, jadi min 5, sementara yang ini nggak ada. Karena dia nggak ada, kita buat 0 ya. Nah, kemudian min 1-nya di x pangkat 0-nya itu min 1, atau x pangkat 0 itu atau konstanta ya, sama dengan konstanta. Nah, kemudian kita buat Hornernya, ini ditambah dibagi 2x tambah 3. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ininya jadi berapa, Bu? Nah, ini kita buat sama dengan 0. Nah, ini gimana? Jadinya kan 2x tambah 3 itu sama dengan 0. Nah, kita kan mau cari si x-nya aja kan? Kita mau cari berapa si x? 2x sama dengan minus 3. Posisi 3 pindah ke sini minus 3. Berarti x aja sama dengan minus 3 per 2. Maka si pembaginya, si ininya adalah minus 3 per 2. Nah, minus 3 per 2. Kemudian kita tambah. Sama ya. 2. Angka pertama turun aja langsung ke bawah. 2. Nah, ini minus 3 per 2 dikali. Kan dikali ya. Dikali dengan 2. Nah, ini kalau saya ini langsung coret aja. 2 sama 2 habis ya. Nah, seperti ini. Taruh di sele-sele. Kalau kamu nggak ngerti, kamu letak di sele-sele. Minus 3 per 2 dikali 2. Langsung coret di sini. Ya kan? Jadi tinggal apa? Tinggal minus 3. Nah, kemudian minus 1 ditambah minus 3. Min 1 tambah 3. Postnek jadi negatif. Utang 1, utang 3. Berarti negatif 4. Nah, kemudian ini minus 4 dikali minus 3 per 2. Kita buat di sele-sele. Minus 3 per 2 dikali 4. 4 bagi 2, 2. Tinggal minus 3 kali 2. Minus 6. Berarti di sini minus 6. 0 ditambah minus 6, yaitu minus 6. Kemudian minus 6 dikali minus 3 per 2. Nek jadi pos ya. Minus 3 per 2 dikali minus 6. Nek pos. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini jadi 9. Ya kan? Nah, 9. Minus 1 ditambah 9 sama dengan 8. Kita ulang supaya nggak salah. 2 turun ke bawah langsung. Langsung 2 turun ke bawah. 2 dikali minus 3 per 2 yaitu minus 3. 2-nya habis. Minus 1 ditambah minus 3, minus 4. Minus 4. Nah, ini ada yang salah ya. Minus 4 dikali minus 3 seharusnya positif 6. Lupa tadi, bukan dikali minus 4. Dikali minus 4 di sini, bukan dikali 4. Dikali minus 4. Minus 4 dikali minus 3, nek pos. Berarti ini salah. Kita ulang. Nek pos. 4 bagi 2 jadi 2. 3 kali 2, 6. Positif 6 ya. Nah, jadi salah, kita ulang lagi. 0 tambah 6, 6. Kemudian 6 dikali minus 3 per 2. Positif kali negatif, negatif. Minus 3 per 2 dikali 6. Coret, 6 bagi 2, 3. Minus 3 kali 3 sama dengan 9. Minus 3 kali 3, minus 9. Berarti minus 9, ya kan? Nah, ini utang 1, utang lagi 9. Berarti minus 10. Gitu, ya kan? Nah, minus 4, nek pos. 6, 06, 6 bagi 2, 3, minus 3, minus 9. Oke. Nah, ini kan udah selesai nih Hornernya. Yang terakhir, ini disebut dengan sisa. Nah, sisanya langsung, sisanya. Nah, tapi kalau yang hasilnya, hasil pembagiannya jangan lupa nih, hasil bagi yaitu si HX dibagi dengan A. Bedanya apa, Bu? Karena dia ini ada variabelnya lebih, koefisiennya lebih dari 2, maka nanti hasil ini dibagi lagi dengan si koefisiennya, yaitu 2. Harus dibagi 2, Bu? Enggak, kalau dia dibuatnya 3X berarti dibagi 3. Kalau dibuat 4X dibagi 4.
Nah, berarti ini jadi apa? Ini X pangkat 0, X pangkat 1, dan X pangkat 2. Maka hasilnya 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 6. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Hasil pembagiannya 2X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 6. Jangan lupa dibagi. Dibagi berapa, Bu? Dibagi dengan 2. Bagi lagi dengan 2. Bagi, ya. Nah, ini dia bedanya sama yang ini. Kalau yang ini nggak ada dibagi-bagi lagi. Tapi kalau bentuknya pembaginya yaitu 2X tambah 3 atau lebih dari 1X-nya, maka dia dibagi lagi. Dibagi dengan 2. Karena X-nya koefisiennya 2. Ini adalah 2 itu adalah koefisien X. X pembagi, ya. Saya buat ya supaya nggak lupa. Nah, kalau dia soalnya ganti 3, maka diganti 3. Nah, bagikan 2X kuadrat dibagi 2 sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian minus 4X dibagi 2 sama dengan minus 2X. Kemudian positif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi ini adalah hasil bagi dari soal yang ini. 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 2X tambah 3. Hasil baginya adalah X kuadrat dikurang 2X tambah 3, dan sisanya berapa? Sisanya tetap, yaitu minus 10. Nah, jadi di sini sisanya nggak ada dibagi-bagi lagi ya. Tapi kalau hasil baginya dibagi lagi. Nah, paham ya sampai sini ya. Untuk lanjut soal ketiga, maka saya akan hapus ini dulu. Ya, lanjut ke bentuk yang ketiga. Oke, kita lanjut. Yang bentuk ketiga yaitu pembagian polinomial oleh AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadi gini. Jadi nanti yang dibagi, yang baginya itu, yang menjadi pembaginya itu adalah dalam bentuk kuadrat. Nah, yang pertama tadi adalah si X-nya koefisiennya 1. Yang kedua, bentuknya adalah si X-nya koefisiennya lebih dari 1. Dan bentuk yang ketiga adalah pembaginya, yaitu dia dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi bentukannya ada 3 itu. Nah, kalau dia dalam bentuk kuadrat, nah cara pengerjaannya dia kalau yang dua-dua ada rumusnya. Kalau hasil baginya yaitu hasil keduanya dibagi dengan A. Nah, kalau sisanya adalah P1 kali S2 tambah S1. Maksudnya gimana, Bu? Langsung aja ke soal biar lebih paham. Oke, misalnya contohnya adalah 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 dibagi oleh X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Syaratnya yang pertama adalah pembaginya ini harus bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan gimana, Bu? Maka saran saya kerjakan dengan cara bersusun. Nah, tapi kalau bisa difaktorkan maka kerjakan dengan cara Horner, lebih gampang ya. Nah, ini caranya ini X kuadrat dikurang 5X tambah 6, ini pembaginya ini harus bisa difaktorkan. Cara memfaktorkan ini ada di SMP atau MTS ya, udah diajarkan. Semoga kamu nggak lupa. Nah, jadi ini gimana, Bu, cara memfaktorkannya? Yaitu misalnya ini angka kalau 6, kalau dikali sama dengan 6, kalau ditambah sama dengan minus 5. Angka berapa itu? 2 angka yang kalau dikali sama dengan 6, angka terakhirnya, terus kemudian kalau ditambah sama dengan minus 5, angka tengahnya. Angka berapa itu? Nah, gini aja caranya. 6 itu kan ada 1 kali 6, 2 kali 3 ya kan? Nah, jadi yang mana nih ada hubungannya? 1, 6, 2, 3 yang mana? Berarti kan kalau 2, 3 saya buat di sini. Minus 2 dikali minus 3. Minus 2 ditambah minus 3. Sama nggak? Minus 2 dikali minus 3 sama dengan 6 ya. Nek pos sama 6. 2 kali 3 6. Utang 2, utang lagi 3 sama dengan utang 5. Maka angkanya yaitu minus 2 dengan minus 3. Maka faktor dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 adalah X kurang 2. Dan satu lagi adalah X kurang 3. X kurang 2 dan X kurang 3. Ini menjadi si P1 dan yang ini menjadi si P2. Nah, mau yang manapun yang menjadi P1 P2 nya nanti kalau kamu kerjakan itu nanti hasilnya sama ya. X kurang 2 P1, X kurang 3 itu sama dengan P2. Itu dia yang pertama. Nah ya, cara memfaktorkannya seperti itu. Difaktorkan dulu. Nah, kemudian faktornya inilah yang jadi pembaginya. Contoh ini kita buat Hornernya 2, ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 0. Berarti udah berurut. Berarti di sini 2, kemudian di sini minus 3,
kemudian di sini 4, kemudian di sini minus 2, dan di sini 1. Kita hornerkan, ditambah. Nah ini yang bagi ini jadi siapa nih? Ini kan X kurang 2. Kalau X kurang 2 berarti si X nya berapa? X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 ya. Berarti di sini 2. Nah ini juga kalau X kurang 3 sama dengan 0, berarti X saja sama dengan 3 ya. Nah kita buat dulu dari P1. P1 nya itu 2 dulu ya. Angka 2 dari mana? Dari sini X kurang 2. X nya aja yang kita cari. Si pembuat 0 nya berapa jadinya? Berarti X sama dengan 2. Nah kemudian ini Hornernya yang pertama yaitu turun aja 2, turun ke bawah 2 jadinya. 2 kali 2 sama dengan 4, minus 3 ditambah 4 sama dengan 1 ya. Utang 3 tambah 4 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 kali 2 sama dengan 12, utang 2 bayar 12 sama dengan 10, 10 kali 2 sama dengan 20, 1 tambah 20 sama dengan 21. Saya ulang, 2 turun ke bawah, 2 kali 2 4, utang 3 bayar 4 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 kali 2 12, utang 2 bayar 12 sama dengan 10, 10 kali 2 sama dengan 20, 1 tambah 20 sama dengan 21. Nah ini si 21 ini disebut dengan S1 atau sisa yang pertama. Nah 21 itu adalah sisa yang pertama. Nah kemudian kita hornerkan sekali lagi. Nah hornerkan ini nggak ikut ya karena dia udah sisa ya. Yang 21 nggak ikut lagi, berarti sampai sini aja yang kita hornerkan. Nah ini kan hornernya 2, yang dia jadi ini 2 kali horner. Kalau dia dalam bentuk kuadrat dia 2 kali horner. Horner yang kedua itu adalah si P2. P2 nya berapa? Pembuat nolnya kan sama dengan 3 kan? X sama dengan 3. Berarti di sini 3. Berarti 2 turun ke bawah. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 tambah 6 7. 7 kali 3 21. 21 tambah 6 sama dengan 27. 27 kali 3. Nah, kita buat disilih-silih. 27 kali 3. 3 kali 7 21. 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8. Ini 81. Nah, berarti 10 tambah 81 sama dengan 91. Nah, 91 ini disebut dengan S2. Nah, gitu. Maka untuk hasilnya adalah hasilnya sama tadi. Hasilnya adalah dibagi ya. Nah, dibagi tadi hasilnya hasil kedua dibagi A. A-nya berapa di sini? A-nya kan A-nya AX kuadrat. Kan ini 1 kan? Berarti dibagi 1. Berarti nanti nggak ada berubah. Ini kan X kuadrat. A-nya kan 1 di sini kan? Berarti kan X kuadrat aja. Berarti nanti dibagi 1. Berarti nggak berubah. Nah, ini kan jadi hasil adalah apa? X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 27 dibagi 1. Kenapa dibagi 1? Karena dia dibagi oleh X kuadrat. X kuadratnya apa nih? 1 ya. Dibagi 1. Maka tetap hasilnya yaitu 2X kuadrat tambah 7X tambah 27. Nah, sekarang hasil. Nah, kalau sisa ini pakai rumus. Rumusnya gimana cara ngapalnya, Bu? Si P1 ingat ya. P1 dikali S2 ditambah S1. P1 kali S2 tambah S1. P1 kali S2 tambah S1. Itu rumus sisa. Yaitu si P1-nya. P1-nya berapa, Bu? P1-nya yaitu X kurang 2 di sini. X kurang 2 dikali S2. S2 berapa? S2 yaitu 91. 91 ditambah si S1. S1 yaitu 21. Maka kalikan 91 kali X yaitu 91X. Kemudian 91 kali minus 2 yaitu 91 kali minus 2 minus 1 tambah 1 2, 9 tambah 9 18, 182. Utang 1 tambah 1 2, 9 tambah 9 2 18, negatif 182 ditambah 21. Maka sama dengan 91X 182 dikurang 21 sama dengan
161 ya. 91 dikurang 161. Nah, utang 182 dibayarnya 21. Berarti tinggal utangnya 161. Nah, ini adalah sisanya. Jadi sisanya rumusnya pakai rumus yaitu P1 kali S2 ditambah S1. P1 kali S2 tambah S1 atau P1-nya berapa? X kurang 2. Nah, ini harus P1 harus X kurang 2 ya. Kenapa? Karena udah kita tentukan tadi P1 X kurang 2. Nah, ada catatan di sini. Kalau misalnya P1 ini koefisiensi X ini harus 1 ya. Kalau misalnya dia nggak 1, maka kita keluarkan dia dulu misalnya ya. Misalnya P1 itu 2X tambah 3 ya kan? 2X tambah 3. Misalnya ini P1, maka koefisiennya ini harus 1. Maka 2-nya ini kita keluarkan 2X tambah 3/2 jadinya. Nah, ini jadi P1. Dari mana Bu 3/2? Ini 2 dikeluarkan, ya kan? Sama-sama dibagi 2 atau ini dibagi 2. Nah, supaya kamu gampang ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2, Bu? Supaya koefisiensi X ini 1. Supaya si koefisiensi X ini 1. Jadi posisi P1 itu koefisien X-nya harus 1, nggak boleh 2. Kalau dia nanti koefisien si X-nya 2 atau P1-nya ini dalam bentuk seperti ini, maka kamu bagi 2. Jadi ini kan bagi 2 atau 2-nya dikeluarkan, 2 dibagi 2 ya kan. Jadi ini si X ditambah 3/2. Nah, ditambah 3/2 atau kamu keluarkan 2-nya, dikeluarkan 2-nya. 2 kali X, 2X sama ke atas, 2 kali 3/2 kan sama dengan 3. Nah, jadi ini P1 dalam bentuk X-nya itu harus 1. Nah, ini X-nya kan udah 1 kan, makanya nggak usah dirubah-rubah lagi tadi. Tapi kalau misalnya tadi, kalau ada jumpa soal, terus variabelnya terus P1-nya dalam bentuk 2X tambah 3 atau lebih X-nya ini dari 1, maka kamu keluarkan dulu dia, angka 2-nya. Nah, yang menjadi P1-nya yaitu si ini, X tambah 3/2 gitu. Ya, 2-nya nggak ikut ya atau dikeluarkan. Nah, pokoknya ingat catatannya, dalam P1 itu koefisiensi X harus 1. Karena ini koefisien X-nya udah 1, maka nggak usah kita keluarkan lagi. Nah, jadi langsung yang menjadi P1 adalah X kurang 2, kan udah 1. S2-nya 91 dan S1-nya yaitu 21. Tinggal disederhanakan. 91 kali X, 91X, 91 kali minus 2, minus 182 ditambah 21. Maka sisanya 91X dikurang 161. Oke, selesai. Sampai sini. Kemudian nanti saya akan buat 3 soal untuk sebagai latihannya. Saya hapus ini dulu ya, biar bisa dibuat soalnya. Oke, ini ada 3 contoh soal, dan 3 ini adalah yang pertama bentuk yang pertama, yang kedua adalah bentuk kedua, dan yang ketiga adalah bentukan yang ketiga. Nah, jadi yang pertama ini dia nggak diapa-apain, hasil bagi dan sisanya. Nah, jadi karena dia punya koefisien X-nya yaitu 1. Kalau yang kedua, nanti hasil baginya dibagi dengan 2, karena dia punya koefisien 2, yaitu ya dibagi 2X kurang 3, maka dia nanti hasil bagi dibagi dengan 2, tapi sisanya tetap nggak diapa-apain ya. Nah, kalau yang ketiga yaitu ini nanti hasil bagi dibagi dengan 1, maka dia tetap ya hasil baginya dibagi 1 karena dia 1, tapi nanti sisanya ada rumusnya, yaitu rumus sisa yang saya ajarkan tadi. Oke, semoga kamu bisa mengerjakan ini ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.